Ngobrol santuy bareng Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Amil Channel. Halo sahabat Amil semua, alhamdulillah balik lagi di podcast Ngobrol Santuy bareng Amil di episode ke-6. Ini udah episode ke-6. Alhamdulillah ya. Bareng aku Siti Sarah, dan alhamdulillah di episode kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa istimewa. Insya Allah. Sebelum itu saya ucapkan selamat datang kepada Mas Budi yang alhamdulillah sudah bersilaturahmi ke kantor kami Lazruma Yatim Dua Parida. Inilah kami Mas, dengan kesederhanaannya dan keunikannya kalau kata Mas Budi ya. Alhamdulillah, silakan Mas memperkenalkan diri. Ini kita biasanya nyambut para penonton kita itu adalah dengan sebutan sahabat Amil. Oke, ya sahabat Amil sekalian. Baik, selamat siang teman-teman sahabat Amil, penonton channel YouTube Lasrida. Perkenalkan, saya Agus Budianto, biasa dipanggil Budi, Direktur Eksekutif, dan saya sangat excited sekali untuk berada dalam podcast ini. Alhamdulillah ya, suatu kesempatan yang sangat luar biasa untuk Lazrida, khususnya ya ada bintang tamu di podcast kita kali ini ya teman-teman. Nah, kali ini di episode kali ini kita mau ngebahas apa ya kira-kira ya. Nah, jadi teman-teman di podcast kali ini kita akan berkenalan dengan Mas Budi tentunya, dan berkenalan dengan apa sih forum zakat itu? Apa sih pos itu ya kan? Pasti sahabat Ami bertanya-tanya, wah Lazrida sering banget nih mention post atau posting tentang pos itu apa sih gitu kan? Apakah pos itu semacam lembaga zakat rida nasionalnya atau seperti apa gitu ya Mas Budi ya? Ya, oke teman-teman, kita langsung ke pembahasan ya Mas Budi. Sebenarnya pos itu apa sih? POS itu organisasi as usual kayak lembaga-lembaga lainnya, tapi memang dia fungsinya nggak kayak lembaga amil zakat kayak Rida ya. Kalau Rida ini kan menghimpun dana zakat, kemudian menyalurkan dana zakat infak, sedekah, wakaf, jadi sekolah-sekolah, jadi banyak program. Tapi forum zakat punya jalannya sendiri. Dia adalah organisasi yang bentuknya adalah asosiasi organisasi pengelola zakat Indonesia. Jadi asosiasi itu berarti kan perkumpulan tempat berkumpulnya lembaga-lembaga zakat, organisasi pengelola zakat di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Siapa yang berkumpul? Organisasi pengelola zakat kayak Lasrida, kemudian ada lembaga-lembaga lain, boleh kita sebut misalkan Dompet Duafa, Rumah Zakat, Inisiatif Zakat Indonesia, itu berkumpul di dalam forum zakat. Jadi forum zakat adalah asosiasi. Alhamdulillah. Nah, itu dia sahabat Amil. Forum zakat itu kalau bagi Lazrida itu rumah besar ya menyebutnya. Kita sebuah rumah di mana kita salah satu anggota keluarganya ya, betul Mas Budi. Nah, pasti sahabat Amil juga penasaran nih, kenapa sih harus ada forum zakat? Kenapa ya forum zakat itu menjadi asosiasi para lembaga-lembaga Amil? Apa yang melatar belakangi berdirinya forum zakat? Oke, jadi forum zakat itu bukan didirikan oleh saya ya Mbak. Forum zakat ini udah dari tahun 97, usianya 23 tahun. Waktu itu didirikan oleh Eri Sudemo, salah satu former juga di Dompet Duafa, dan disahkan oleh Bapak B.J. Habibie di tahun 97. Prinsipnya adalah kenapa forum zakat ini harus ada, kemudian dibentuk oleh teman-teman beberapa lembaga zakat di masa itu. Prinsipnya adalah sama seperti fenomena sosial di kehidupan sehari-hari aja. Ketika kita sendiri, kita tidak cukup kuat kalau sendirian dibandingkan kalau kita bareng-bareng. Saya pakai contohnya adalah asosiasi atau perkumpulan pemain sepak bola Indonesia. Nah, itu pemain sepak bola Indonesia itu punya perkumpulan yang di dalamnya tuh dia ngomongin standar gaji pemain sepak bola seharusnya gimana sih, berapa sih. Terus kalau misalnya ada masalah-masalah yang menimpa pemain sepak bola, gimana sih cara penyelesaiannya terhadap PSSI atau terhadap FIFA. Kemudian bagaimana capacity building dilakukan untuk membuat jago pemain-pemain sepak bola itu dilakukan di perkumpulan tersebut. Nah, makanya pada saat itu kan sudah ada beberapa lembaga zakat pada saat itu ya, ada Dompet Duafa, ada Bank BNI, ada PKPU, ada Rumah Zakat. Nah, mereka tuh gitu berkumpul untuk berasosiasi, sehingga cita-citanya adalah untuk memajukan dunia zakat di Indonesia. Karena kalau sendiri-sendiri mungkin mereka akan menjadi lembaga-lembaga yang besar, tapi ketika mereka berkumpul,
mereka tidak hanya membesarkan lembaganya, tapi mereka membesarkan gerakan zakatnya. Zakat di Memikirkan, Indonesia ya khususnya. ya, gerakan zakat Indonesia itu mau dibawa kemana sih? Kita ngomongin bareng-bareng. Apa aja yang diperlukan untuk gerakan zakat itu maju, kita pikirin bareng-bareng. Nah itulah alasan kenapa kemudian forum zakat ini dibentuk. Apalagi mengenai pergerakan zakat, memang potensi di Indonesia mengenai zakat itu sungguh luar biasa ya. Kalau misalnya tidak dioptimalkan dengan baik, itu sangat disayangkan. Nah, alhamdulillah berarti yang latar belakangnya POS ini luar biasa ya. Kalau tidak ada POS, mungkin lembaga-lembaga amil zakat akan berjalan sendiri-sendirinya gitu dengan permasalahannya masing-masing tanpa ada yang mengarahkan begitu ya Mas Budi ya. Oke, lalu beranjak dari latar belakangnya itu, berarti fungsi-fungsi dari POS itu kita sama-sama tahu gitu untuk bisa membersamai para lembaga amil zakat. Sebenarnya dari fungsi tersebut apa strategi-strategi yang forum zakat sudah siapkan gitu atau forum zakat hadirkan untuk para lembaga amil zakat sendiri itu apa? Jadi saya flashback dulu melanjutkan cerita yang tadi. Ketika forum zakat ini dibangun kan tentu para founder ini memiliki impian ya, tentang gerakan zakat ke depan seperti apa. Salah satunya misalkan kalau gerakan zakat mau maju, ini harus memiliki undang-undang. Maka disusunlah waktu itu undang-undang, digolkan dan lahirlah undang-undang pertama tentang pengelolaan zakat itu nomor 38 tahun 99. Kemudian dari undang-undang itu diperlukan adanya Basnas gitu. Maka dibentuklah Basnas pada saat itu berdasarkan usulan masyarakat sipil yang tergabung di forum zakat. Kemudian capacity building, kolaborasi. Nah, kalau POS sendiri dari dulu sampai sekarang tidak pernah lepas dari 3 fungsi ya. Yang pertama itu capacity building amilnya, kemudian peningkatan accountability dari lembaga anggotanya, kemudian yang kedua fungsinya adalah fungsi advokasi dan pengawasan, dan yang ketiga adalah fungsi kolaborasi dan kerjasama baik antar penghuni rumah besar gerakan zakat maupun dengan tetangga-tetangga luar yang tidak berada dalam gerakan zakat. Jadi itu tiga fungsi utama POS yang dari dulu sampai sekarang itu masih seperti ini, tidak pernah berubah karena itu sudah menjadi isu yang terus bergulir dari dulu sampai sekarang di gerakan zakat. Oke, berarti dari 3 fungsi itu sudah cukup mewakili ya bagaimana forum zakat bergerak untuk bisa membersamai lembaga amil zakat. Tentunya tadi ada fungsi advokasi, fungsi bagaimana kita kerjasama dengan para lembaga amil zakat ya khususnya. Lalu kalau untuk hari ini ya, kita melihat forum zakat sekarang sudah ke-23 tahun ya, baru berulang tahun pada tanggal berapa kemarin? 19 September ya, baru 23 tahun. Nah, untuk saat ini sudah berapa banyak anggota forum zakat di seluruh Indonesia yang tersebar? Ya. Anggotanya kalau di tahun 2018 anggota kita tuh ada 33 OPZ. Tapi alhamdulillah sampai 2020 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, itu menjadi 145 OPZ, dan itu digawangi oleh anak-anak muda yang ada di forum zakat. Jadi ini kolaborasi antara generasi milenial dengan generasi kolonial. Jadi generasi kolonial yang memberikan kepercayaan penuh dan dengan prinsip-prinsip yang diberikan. Kemudian generasi milenial yang ada di forum zakat menangkap dan memiliki kapabilitas yang baik dan semangat yang sangat kokoh sehingga kolaborasinya terjalin. Makanya anggotanya, kalau kita ukuran anggotanya dari 33 menjadi 145, itu cukup oke lah untuk dibilang rumah besar gerakan zakat. Karena lembaga baik dan itu kita sangat heterogen gitu ya. Jadi berbeda-beda. Kalau dari skala, ada yang skalanya nasional, ada yang skalanya provinsi, ada yang skalanya kabupaten kota, dan ada yang basisnya adalah yayasan masyarakat biasa seperti misalkan Dompet Duafa. Lasrida juga mungkin termasuk yayasan yang dikelola oleh masyarakat lokal di sini. Ada juga yang yayasan berafiliasi pada perusahaan atau korporat kayak YBM BRI, YBM PLN, Pupuk Ujang, dan Bank BNI dan masih banyak lainnya. Kemudian ada juga yang basisnya adalah ormas, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Baitul Mal Hidayatullah, kemudian Dewan Dakwah Indonesia. Itu semuanya menjadi satu di forum zakat. Sungguh Pancasila sekali ya, Bhinneka Tunggal Ika kalau melihat dari persebaran anggota-anggota forum zakat di seluruh Indonesia gitu, yang tadi Mas Budi katakan heterogen ya. Dari heterogen itu, dari berbeda-beda itu, bagaimana sih cara forum zakat gitu
mengatur komunikasi antar lembaga-lembaga amil zakat yang memang tersebar di beberapa wilayah, karena kan cakupannya luas sekali gitu. Sedangkan forum zakat pasti memiliki bagaimana sih strateginya komunikasi kepada lembaga-lembaga amil zakat yang memang banyak gitu, seperti itu. Gini, saya melihat forum zakat ini sebagai sebuah asosiasi ini sudah mencapai periode maturity, jadi udah dewasa gitu. Jadi permasalahan perbedaan cara pandang, perbedaan fikih, perbedaan metode dalam pengelolaan zakat itu sudah tidak menjadi isu yang kontraproduktif. Jadi berbeda itu biasa aja karena lembaganya sudah dewasa, apalagi di dalamnya ya banyak lembaga-lembaga sudah dewasa juga ya, kayak Dompet Duafa, Rumah Zakat, apalagi ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, basis ormasnya saja sudah sangat dewasa kan, sudah usianya sudah sangat matang, sehingga untuk menjalankan roda asosiasi ini tidak relatif cukup simple dan mudah-mudah saja karena orang-orang di dalam ini sudah cukup dewasa, dan sehingga kita bisa fokus pada substansi gitu ya dalam mengembangkan gerakan zakat di Indonesia. Forum zakat ini memiliki gerakan-gerakan yang bersifat lokal, baik skala provinsi maupun kabupaten kota. Kalau yang skala provinsi itu kita menyebutnya adalah FOS wilayah. Itu kita hari ini memiliki 21 FOS wilayah, itu berbasisnya adalah provinsi. Dan ini juga peningkatan karena di 2018 berapa gitu Pak? 18 jadi 21. Saya nanya nggak apa-apa kan? Karena nggak hafal gitu ya. Dari 18 jadi 21, dan kemudian ada gerakan zakat lokal juga yang skalanya kota kabupaten itu ada 9 di Indonesia, itu skalanya kabupaten kota. Dan ini gerakan zakat yang berbasisnya yang skalanya kabupaten kota ini Mbak, ini juga geliatnya sangat kencang karena dulu kita nggak ada FOSDA. Kita menyebutnya FOS daerah ya. Jadi dorongan, Mas, kita kalau misalkan berkolaborasi atau berkoordinasi di tingkat provinsi itu kejauhan. Misalkan yang di Depok, dia kalau mau koordinasi harus ke Bandung, mendingan saya ikut yang Jakarta aja gitu kan. Akhirnya yaudahlah, yang di Bogor juga harus ke Bandung, itu kejauhan. Akhirnya mereka bikin FOS Bogor Raya, ada yang bikin FOS Bekasi Raya, ada yang bikin FOS Jember, macam-macam, FOS Malang Raya, itu banyak. Jadi spirit yang dipancarkan gitu ya dari FOS pusat itu kemudian ditangkap oleh teman-teman di daerah untuk mendinamisasi, memperkuat kolaborasi gerakan di skala lokal, provinsi, kabupaten, kota. Jadi pola komunikasinya kalau di FOS itu tidak struktural ya. Misalkan FOS pusat bilang A, maka di bawah harus A. Tidak. Jadi FOS pusat hanya memberikan panduan-panduan yang bersifat prinsip, sisanya metodologinya terserah kondisi di daerah masing-masing. Karena kan kita tidak bisa kan metode A kemudian applicable di semua wilayah, itu nggak bisa. Jadi mereka dipersilakan untuk menggagas dan mengelola gerakan zakat sesuai dengan kultur di daerah masing-masing. Berarti cara forum zakat menjalin komunikasi itu dari forum-forum wilayah terlebih dahulu, setelah itu baru ya. Alhamdulillah. Nah, berbicara tentang tadi ya, karena kan dari forum zakat pusat tidak bisa harus saklek kayak misalnya di pos wilayah seperti ini, dan memang karena keterbatasan dari pengurusnya sendiri. Nah, pasti sahabat Amil juga penasaran. Nah, di forum zakat itu ada struktur kepengurusannya kah, atau siapa sih orang-orang di balik forum zakat? Gitu? Ada dong. Jadi forum zakat, saya juga tadi menggarisbawahi juga kenapa kita tidak hubungan struktural, karena yang namanya asosiasi itu perlu dinamis, Mbak. Jadi nama asosiasi itu nggak boleh kaku, karena kalau kaku dia adalah organisasi biasa atau perusahaan atau pemerintahan gitu ya. Yang namanya asosiasi itu harus dynamic gitu ya, putaran cepat, kerjanya gila, luar biasa. Nah, yang menjadi tulang punggung dari forum zakat tentu ada namanya pengurus. Kalau kita di forum zakat itu paling kita menempatkan ada namanya MPO, Majelis Pertimbangan Organisasi. Ini kalau di lembaga zakat mungkin Dewan Penasehat atau Dewan Pertimbangan gitu ya. Ini diisi oleh tokoh-tokoh utama di Indonesia. Salah satunya saya sebutkan beberapa, Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu Wakil Presiden Indonesia.
ada juga calon wakil presiden Mas Sandiaga Uno, ada Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, ada Kiai Haji Yusuf Mansur, kemudian ketua-ketua FOS yang sebelumnya juga masuk dalam majelis pertimbangan organisasi. Ini diisi oleh tokoh-tokoh nasional. Ya, jadi setelah MPO itu ada pengurus, Mbak. Nah, di pengurus itu terdiri dari dua, ada pengurus besar sama ada pengurus harian. Nah, pengurus harian ini adalah small group dari pengurus besarnya Forum Zakat. Nah, mereka ini adalah terdiri dari pimpinan-pimpinan, petinggi-petinggi yayasan, BOD, direktur, CEO, lembaga-lembaga zakat yang jadi anggotanya Forum Zakat ini menjadi pengurus Forum Zakat. Nah, kalau di pengurus harian ini isinya cuma 9 orang, dia adalah grup yang lebih kecil daripada pengurus besar, dan keputusan-keputusan tertinggi itu ada di pengurus harian, khususnya di ketua umum. Nah, ini mereka terdiri dari 9 orang kalau sekarang ya. Yang di dalamnya itu ada ketua umum, wakil ketua, sekjen, wakil sekjen, bendahara, wakil bendahara, kemudian ada ketua bidang 1, ketua bidang 2, dan ketua bidang 3. Nah, terkhusus ketua dan sekjen itu adalah couple yang dipilih secara periodik selama 3 tahun sekali gitu ya. Nah, kalau sekarang kan ketua umumnya Mas Bambang Suherman yang merupakan direktur dari Dompet Duafa. Kemudian sekjennya ada Mas Nana Sudiana, direktur juga di Inisiatif Zakat Indonesia. Itu mereka itu dipilih di Munas ke-8 di Lombok. Itu dipilih di Munas, jadi setiap Munas itu milih ketua umum dan sekjen. Dan ini akan berakhir di Februari 2021, di mana Munasnya akan dilaksanakan di Malang. Dan mudah-mudahan kita berkesempatan melaksanakan Munas yang secara offline supaya ketemu, bisa engage, bisa lebih interaktif, lebih euforianya lebih berasa lah. Karena Munas ini agenda besar 3 tahunan sekali di mana kumpulnya semua lembaga zakat. Semua lembaga berkumpul, semua FOSWIL berkumpul, semua FOSDA berkumpul itu di Munas. Jadi kalau online tuh rada-rada gimana gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dilaksanakan secara offline. Setelah Munas kita bisa ke Bromo segala macam. Nah, kemudian pengurus ini karena dia isinya adalah petinggi-petinggi dari OPZ anggota FOS, maka sangat tidak mungkin mengharapkan mereka untuk aktif secara hari ke hari di Forum Zakat untuk ngurusin kegiatan-kegiatan Forum Zakat. Sangat tidak mungkin karena mereka juga sudah sangat sibuk dengan aktivitas di organisasinya masing-masing. Tapi mereka memiliki sumbangsi secara pemikiran, kemudian prinsip-prinsip yang diajarkan, kemana Forum Zakat mau diarahkan selama 3 tahun ke depan. Nah, kemudian siapa yang menjalankan? Mereka memiliki backbone atau motor penggerak yang kita sebut sebagai manajemen eksekutif, yaitu adalah grup yang isinya adalah dedicated person yang bekerja hari ke hari, day by day, setiap hari masuk ke kantor, kemudian mengerjakan apa yang sudah menjadi arahan prinsip dari pengurus dan pengurus harian. Nah, kalau manajemen eksekutif ini dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dan di bawahnya ada manajer-manajer, ada manajer administrasi keuangan, ada manajer bidang 1, manajer bidang 2, manajer bidang 3, manajer penelitian dan pengembangan, ada bagian media, ada desain komunikasi visual, ada kepala sekolah Amil Indonesia, ada bagian umum yang ngurusin perbendaharaan di Forum Zakat, termasuk kerapihan kantor dan lain-lain. Nah, ini adalah orang-orang yang menjadi motor penggerak dari Forum Zakat. Jadi kalau orang bilang Forum Zakat hari ini semakin besar atau performanya dirasakan, kemarin kita juga baru melaksanakan survei kepuasan anggota tuh, dan alhamdulillah hasilnya membahagiakan lah. Jadi pada puas dengan kehadiran Forum Zakat karena salah satunya unsur penggeraknya adalah anak-anak muda yang ada di tim kantor pusat Forum Zakat. Nah, tapi yang uniknya kita itu menjalankan agile organization, Mbak, sebagai kultur di kantor kita. Meskipun tidak tertulis, tapi kita menerapkan hal itu. Salah satu contohnya kan kita tidak memiliki aturan jam kerja formal, misalnya harus masuk jam 8, pulang jam 5, tidak. Tapi setiap orang boleh datang jam berapa aja dan pulang jam berapa aja, tapi harus komitmen terhadap pencapaian output bulanan. Dan sangat fleksibel, kita tidak ada aturan juga tentang harus pakai seragam, jadi setiap hari itu pakai kaos gitu ya. Dan settingan kantor kita pun startup model gitu ya, jadi tidak ada satu meja khusus orang ini, satu meja khusus. Jadi kita buat satu meja panjang, sharing table namanya, karena itu memudahkan koordinasi, memudahkan komunikasi, dan juga memberikan nilai-nilai equality
kesetaraan di antara yang satu dengan yang lain. Direktur pun tidak memiliki meja khusus di Jadi semua ngumpul satu. semua ngumpul. Kadang kita lagi kerja sebelah main game, kita lagi kerja sebelah main PS gitu ya, itu sebelah main gitar gitu dinamisnya ya. Saking dinamisnya, karena begitulah asosiasi, dia tidak boleh kaku-kaku ya, dia harus terus dinamis, bukan dynamite ya. Kalau dynamite kan lagu barunya BTS. Lagu BTS yang Iya. lagi trending ya kalau itu. Nah itu itu yang struktur di forum zakat. Oke, berarti dari forum zakat ini terlahir orang-orang di belakangnya itu siapa aja ya, kita tahu sama-sama gitu. Dengan kedinamisan berorganisasinya, dengan kedinamisan bekerjanya, ternyata menghasilkan hal yang sangat luar biasa ya, alhamdulillah, dengan kenyamanan para lembaga amil zakat misalnya. Nah, berbicara tentang pengurus harian ya, kemarin forum zakat baru berulang tahun ya, ke-23, 19 September. Lalu harapan dari teman-teman forum zakat, khususnya para pengurus harian itu apa sih ke depannya? Entah itu mungkin harapan tentang pergerakan zakatnya, atau harapan untuk para lembaga-lembaga amil zakat yang menjadi anggota forum zakat sendiri. Ya, kita memiliki satu narasi sih ya, kalau di Milad Pos itu, yang Milad itu bukan Pos ya, tapi gerakan zakat. Jadi Milad Pos adalah milad atau ulang tahunnya seluruh pegiat zakat di Indonesia, siapapun gitu ya, khususnya yang tergabung di forum zakat. Karena forum zakat ini bukan entitas sendiri gitu, tapi dia milik sama-sama. Jadi ketika narasi itu disampaikan, maka kepemilikan terhadap pos juga semakin meningkat, dan itu yang terus kita ulang-ulang bahwa ini bukan miladnya pos, ini miladnya setiap lembaga zakat itu punya dua kali milad gitu, milad lembaga sendiri sama miladnya asosiasi gerakan zakat. Jadi begitu yang kita sampaikan, dan kalau harapannya sih normatif saja sebetulnya, gerakan zakat, dunia zakat semakin maju. Kalau misalkan tadi Mbak sampaikan potensinya sangat tinggi dan sekarang realisasinya masih relatif rendah kan, dari 327 triliun baru tercapai 10 triliun, itu kan belum sampai 4%-nya. Itu terus meningkat pencapaian itu. Kemudian hubungan koordinasi, pola komunikasi, pola relasi antar stakeholder yang ada di gerakan zakat ini semakin baik, sehingga bisa kolaboratif dalam mengoptimalkan pemberdayaan dana zakat di Indonesia gitu. Alhamdulillah. Baik Mas Budi, terima kasih banyak. Sahabat Amil semua, itulah bagaimana kita sama-sama berkenalan apa sih forum zakat itu ya. Oke Mas Budi, mungkin ada statement terakhir atau misalnya pesan untuk para lembaga amil zakat atau untuk para sahabat-sahabat amil yang ada yang nonton di sini. Ya, buat teman-teman sedikit merefresh, di forum zakat ini dia asosiasi ya, nggak ngumpulin dana zakat, nggak menghimpun dana zakat, nggak menyalurkan dana zakat. Jadi program-programnya forum zakat ini dikhususkan bagi organisasi-organisasi pengelola zakat ataupun amil-amilnya yang ada di organisasi tersebut. Misalkan pelatihan yang diadakan oleh sekolah amil, sertifikasi nih amilnya Lasrida ini udah certified. Jadi jangan khawatir kalau misalnya mau bersedekah, berzakat, berdonasi di Lasrida, karena amil-amilnya sudah certified. Jadi nah ini sertifikasinya di forum zakat. Kemudian kita juga melakukan pendampingan terhadap organisasi pengelola zakat, misalnya yang mau meningkatkan penghimpunan, membuat program yang lebih impactful di lembaga masing-masing. Kita melakukan pendampingan melalui Sekolah Indonesia. Kemudian advokasi kita mengurusi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan zakat, yang itu harus mengakomodasi kepentingan-kepentingan anggota kami. Jadi supaya iklim gerakan zakat ini menjadi nyaman, karena aturan-aturannya sangat kompatibel di lapangan. Kemudian juga mendorong kolaborasi. Nah ini menarik juga, karena di forum zakat ini kan anggotanya ada nasional berbagai skala, dan ini kita kalau kita dianggap biro jodoh atau macomblang boleh juga dibilang kayak gitu, karena kita seringkali mempertemukan antara lembaga yang satu dengan yang lain, berkolaborasi, sharing knowledge, sehingga tumbuh bersama gitu kira-kira. Jadi yang besar nggak besar sendirian, kemudian yang kelas menengah ke bawah bisa segera tumbuh karena dia ngikut dengan lembaga-lembaga besar. Itulah yang terus menjadi semangat kami untuk di forum zakat. Nah, pesan terakhirnya, Lasrida adalah salah satu anggotanya forum zakat. Ini spesialisasi di
mengelola anak yatim, keluarga yatim, pendidikan, dan hari ini sedang membangun sekolah dan pesantren TPA di lingkungan Kabupaten Tangerang, dan ini dikelola oleh anak muda. Dan kalau sudah dikelola anak muda, insya Allah jaminan kepercayaannya sudah ada di sertifikasi AMIL ini, dan jaminan kecepatan dalam bekerja tentu menjadi nilai tambah bagi Lasrida, dan juga ide-ide segar biasanya muncul dari anak-anak muda kan. Kalau ini nggak dikelola sama anak muda mungkin nggak ada vlog ini gitu ya. Nah makanya buat teman-teman yang nonton, khususnya Donatur Rida, jangan sungkan untuk menitipkan dananya di Lasrida karena programnya sangat produktif. Mudah-mudahan Lasrida bisa terus bertumbuh dari tingkat kabupaten kota menjadi provinsi, kemudian menjadi nasional, punya rumah yatim di seluruh Indonesia. Itu aja. Alhamdulillah, terima kasih Mas Budi atas pesannya dan perkenalannya mengenai forum zakat itu apa ya, sahabat Amil, kita sama-sama tahu. Insya Allah kita akan lebih mengenal dan lebih bersemangat lagi gitu, khususnya bagaimana cara kita memperjuangkan atau mengoptimalkan setiap dana-dana zakat khususnya ada di Kabupaten Tangerang yang untuk Lasrida. Nah, ada statement terakhir dari saya juga Mas Budi. Nah, jika melihat menilai dari kemarin ada acara Ruang Tengah ya, ada kata-kata menarik yang memang saya sangat suka itu gitu Mas ya. Di sini ada katanya, jika POZ adalah rumah dan OPZ adalah anggota keluarga, maka diskusi ringan akan terjadi di ruang tengah. Nah, saya juga punya kata-kata nih. Oke, kata-katanya, jika POZ adalah rumah besar dan OPZ adalah anggota keluarga, dan Lasrida merupakan salah satu anggota keluarganya, maka insya Allah nanti kita akan bertemu di pertemuan yang baik di ruang rindunya Allah di surganya nanti. Nah, insya Allah ya, kita sekarang sedang berada di pergerakan yang menuju ridhonya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah nanti kita bertemu di surganya Allah dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Oke, alhamdulillah, terima kasih Mas Budi sudah menyempatkan hadir di rumah kami, rumah sederhana kami Lasrida. Alhamdulillah, semoga nanti kita bisa bersilaturahmi juga ke kantor pusatnya Forum Zakat ya. Kita tunggu kembali kedatangan para anggota-anggota lainnya atau para pengurus hariannya. Insya Allah kita welcome, pintu kita terbuka lebar untuk para pengurus. Alhamdulillah sahabat Amil semua, kita sudah berkenalan dengan Forum Zakat, dengan Mas Budi. Teman-teman semua sudah mengenal. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang Forum Zakat, silahkan tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe channel Forum Zakat, ada ya? Ada. Channel Forum Zakat, Instagramnya Mas Budi misalnya ya. Oke, boleh, biar followers sekarang berapa Mas Budi? Sedikit tapi sangat luar biasa ya. Oke, jangan lupa follow, jangan lupa subscribe juga. Insya Allah kita akan menyapa lagi nanti di podcast selanjutnya di Ngobrol Santuy bareng Amil. Kita coba dulu deh Mas Budi ya. Kita punya nih Ngobrol Santuy bareng Amil. Bisa nggak ya? Bisa. Oke, bareng ya. Oke, 1, 2, 3 Mas. Ngobrol Santuy bareng Amil. Oke, alhamdulillah, terima kasih Mas Budi. Kita pamit undur diri teman-teman semua. Kembali lagi nanti di episode selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol santuy bareng Amil.